Dari awal Mayang curiga, jangan-jangan boneka itu diisi oleh roh jahat. Halo guys, jumpa lagi bersama gue Andi, tentunya masih di segmen cerita mistis. Di kesempatan kali ini gue mau cerita tentang spirit doll atau boneka arwah yang belakangan ini sedang menjadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak banget artis yang rela mengeluarkan uang hanya untuk mengadopsi spirit doll ini. Mereka percaya katanya ini bukan boneka biasa, ada arwah di dalamnya. Mereka pun merawat boneka itu layaknya seperti merawat bayi. Didandani, dimandiin, diganti popoknya, dan yang lebih aneh lagi, diberi makan. Aneh, tapi nyata. Nah, gue pengen bawain cerita nih di balik seramnya spirit doll atau boneka arwah ini. Penasaran gimana ceritanya? Gue ingetin jangan pernah nonton video ini sendirian karena terkadang mereka sedang ada di samping kiri kalian. Halo, buka pintunya. Aku di belakang. Malam itu hujan turun dengan sangat deras. Angin kencang berhembus menggoyangkan pepohonan. Ini baru jam 10 malam. Tapi jalanan di perumahan elit itu sudah sepi. Tak ada satupun kendaraan yang lalu lalang. Kemudian dari kejauhan tampak seorang laki-laki membawa payung berwarna hitam. Ia berjalan dengan terburu-buru dan berhenti di depan gerbang rumah elit. Tampak tangan kiri lelaki itu menenteng sebuah boneka bayi yang amat kotor. Si lelaki membuka gerbang dan segera masuk ke halaman rumah yang cukup besar. Setibanya di beranda rumah, ia meletakkan payung itu dan segera masuk. Ternyata pintu rumahnya tidak dikunci. Ini wajah si lelaki tampak jelas. Nafasnya terengah-engah, lalu masuk ke dalam kamar untuk menemui istrinya. "Ratih, ini bonekanya, maafkan aku ya," ucap lelaki itu sambil memeluk tubuh istrinya meringkuk di pojokan kamar. Ratih meraih boneka bayi itu dan langsung memeluknya dengan sangat erat. Itu adalah boneka arwah. Sudah lama sekali Ratih merawat boneka itu. "Jangan buang boneka ini lagi ya mas," ucap Ratih. Andre pun mengangguk sambil mengelus rambut istrinya itu. Tadi sore Andre memang marah besar karena dia merasa istrinya sudah semakin aneh. Semenjak anak pertamanya meninggal karena penyakit misterius, Ratih memilih mengadopsi boneka arwah. Boneka itu Ratih beli dari pasar barang-barang antik. Itu adalah boneka bayi yang umumnya kisaran 1 tahunan. Ratih sangat menyayangi boneka arwahnya. Setiap hari boneka itu ia rawat layaknya anak sendiri. Namun semakin lama tingkah Ratih malah semakin aneh. Wanita itu bahkan tidak memperdulikan suaminya. Setiap hari yang Ratih urus hanya boneka arwah itu. Itulah yang membuat Andre marah. Ia pun sempat membuang boneka itu ke tempat sampah agar Ratih tak lagi mengurus boneka arwah. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Ratih mengamuk. Ia memecahkan barang-barang rumah dan minta agar boneka arwah itu dikembalikan. Ratih tidak bisa dibujuk. Wanita itu bahkan sudah memegang pisau dan mengancam akan bunuh diri jika bonekanya tidak dikembalikan. Andre pun mengalah. Buru-buru ia keluar dari rumah dan berjalan di tengah-tengah hujan deras. Untungnya boneka itu masih ada di tempat sampah. Hanya saja tertimbun oleh sampah plastik. "Aku janji tidak akan membuang bonekamu lagi," ucap Andre sambil mengecup rambut istrinya. Wajah Ratih tampak pucat. Penampilannya tak terurus. Andre khawatir kalau terus-terusan dibiarkan seperti ini, maka istrinya itu pasti jadi gila. Andre harus cari cara agar istrinya bisa melupakan boneka arwah itu. Andre membopong Ratih ke tempat tidur. Wanita itu masih memeluk boneka arwah yang sudah ia anggap sebagai anak sendiri. Ratih pernah bilang kalau di dalam boneka itu ada arwah anaknya yang sudah meninggal. Oleh sebab itu, Ratih selalu memperlakukan bonekanya seperti anak sendiri.
Tak lama kemudian, Andre membereskan barang-barang rumah yang sempat dibanting oleh Ratih. Di rumah sebesar itu, Andre dan Ratih hanya tinggal berdua, tidak ada pembantu. Beberapa bulan ini, Andre sudah 10 kali ganti pembantu. Tak ada satupun yang betah kerja di rumah tersebut. Para pembantu itu selalu mengundurkan diri, dan setiap kali Andre bertanya pada para pembantu itu, maka mereka pasti akan menggelengkan kepala sambil menampakkan wajah pucat. Para pembantu itu sangat ketakutan, seperti ada hal yang amat mengerikan yang mereka jumpai di rumah Andre. Andre pun capek cari pembantu. Akhirnya, Andre sendiri yang harus mengurus rumah. Sementara kelakuan istrinya hanya ngurusin boneka arwah setiap hari. Andre sendiri memang merasa ada hal yang aneh pada boneka arwah itu. Andre pernah bermimpi buruk. Dalam mimpinya itu, ia melihat boneka arwah merayap di rumahnya. Dalam mimpinya Andre, wujud boneka arwah menjadi sangat mengerikan. Awalnya Andre menganggap itu hanya sebatas mimpi. Namun lama-kelamaan banyak kejadian aneh di rumahnya Andre. Seperti kalau tengah malam Andre mendengar suara ketukan di dapur. Juga langkah kaki seseorang yang mondar-mandir di rumah. Sebenarnya Andre ingin membuang boneka itu, tapi istrinya pasti akan ngamuk. Jadi Andre tidak punya pilihan lain. Terlintas dalam benak Andre, ia ingin sekali menyewa babysitter untuk mengurus boneka arwah agar istrinya pelan-pelan lepas dari boneka tersebut. Sayang, kayaknya kamu kewalahan deh kalau harus mengurus boneka itu sendirian. Bagaimana kalau kita carikan babysitter? Kata Andre. Ratih terdiam sejenak, ia tampak sedang mempertimbangkan saran suaminya itu. Kamu jangan khawatir sayang, walaupun ada babysitter, kamu tetap bisa awasi bonekamu, ucap Andre. Gadis itu pun mengangguk tanda ia setuju dengan saran suaminya itu. Dan besoknya Andre langsung mendatangi yayasan penampung tenaga kerja babysitter. Ia masuk ke dalam kantor yayasan itu. Kami punya banyak babysitter, silakan dipilih pak, ucap pemilik yayasan. Ia menyodorkan sebuah buku yang berisi foto-foto babysitter yang tersedia di yayasan itu. Kira-kira yang kerjanya sabar dan tekun siapa ya pak? Tanya Andre. Sebenarnya semua pekerja di sini punya sifat yang sabar dan tekun. Tapi kalau boleh saya saran pak, ambil Mayang saja. Dia sudah sangat berpengalaman jadi babysitter. Kerjanya juga sangat tekun dan sabar, ucap pemilik yayasan sambil menunjuk salah satu foto di buku itu. Andre melihat foto seorang wanita muda yang umurnya kisaran 25 tahunan. Oh, kalau gitu saya ambil Mayang, ucap Andre. Pemilik yayasan pun memanggil Mayang. Lalu muncullah perempuan yang parasnya cantik dan berbadan proporsional. Dan setelah melakukan pembayaran, Andre langsung membawanya ke rumah. Mayang sangat terkesan pada rumah Andre yang amat besar dan elit. Wanita itu pun masuk. Kalau boleh tahu, anak bapak itu umurnya berapa ya? Tanya Mayang. Andre pun tersenyum. Ia menyuruh Mayang untuk duduk di atas sofa. Sebenarnya yang bakal kamu urus itu bukan anak-anak, ucap Andre. Oh, masih bayi ya pak? Tanya Mayang. Andre menggelengkan kepala. Lalu apa pak? Tanya Mayang sambil mengerutkan keningnya. Boneka. Iya, kamu akan merawat boneka, ucap Andre. Kamu jangan khawatir, aku akan kasih gaji tambahan asal kamu mau mengurus boneka istriku, jawab Andre. Kemudian terdengar suara pintu yang dibuka. Dari dalam kamar muncullah Ratih yang berpenampilan kusut. Wajahnya pucat, daster yang ia pakai juga lecek. Rambutnya acak-acakan mengais sebuah boneka arwah yang sudah ia anggap sebagai anaknya sendiri. Ratih pun duduk di samping suaminya. Ini istriku dan ini boneka yang akan kau rawat. Gak perlu ribet, kamu cukup mengelapnya setiap hari dan mengganti pakaiannya, ucap Andre. Mayang terdiam sejenak. Ia pun mengangguk. Tak ada pilihan lain. Mayang harus terima pekerjaan itu. Lagi pula sudah 2 bulan dia tinggal di asrama yang tak kunjung mendapatkan pekerjaan. Mayang butuh uang untuk membiayai keluarganya di kampung. Maklum, Mayang ini adalah tulang punggung keluarga. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia harus menafkahi ibu dan kedua adiknya. Namun, yang Mayang khawatirkan sekarang adalah soal istrinya Andre.
Ia takut kalau istrinya Andre itu adalah orang gila. Aku mau kau merawatnya dengan telaten. Anakku suka makan 3 kali sehari, ucap Ratih. Mayang bingung dengan apa yang dibicarakan Ratih. Mana mungkin boneka harus diberi makan. Dengan ragu, Mayang pun mengangguk. Ratih menyodorkan boneka itu. Ia meminta Mayang untuk mengaisnya dan dengan hati-hati, Mayang pun menerima boneka tersebut. Tak lama kemudian, Andre menunjukkan sebuah kamar untuk Mayang. Kamar itu cukup besar dan mewah. Kau dan boneka itu akan tinggal di sini, ucap Andre. Baik pak, jawab Mayang. Andre kemudian menyodorkan beberapa lembar uang 100 ribuan. Ini uang bonus dariku. Mayang menerima uang itu dan mengucapkan terima kasih. Kemudian Mayang masuk ke dalam kamar. Sesekali Ratih menengok boneka itu dan juga sering menggendongnya. Minggu pertama Mayang bekerja, ia tidak mengalami kejadian aneh apapun. Boneka itu Mayang rawat layaknya seperti bayi sungguhan. Ia harus mengganti baju boneka itu dan bahkan mengganti popok. Setiap hari Mayang disuruh menyuapi boneka, padahal boneka arwah tidak bisa makan sama sekali. Bubur bayi yang selalu utuh lalu dibuang begitu saja. Dan di minggu kedua, Mayang mengalami kejadian aneh. Saat ia bangun di pagi hari, Mayang mendapati bercak air di lantai kamarnya. Wanita itu pun mendongak ke atas. Dia pikir ada genteng yang bocor, tapi plafon kamar itu tetap kering, tidak basah sama sekali. Selama 3 hari berturut-turut, lantai di kamarnya Mayang selalu basah. Entah dari mana datangnya air itu, Mayang sudah lapor pada Andre. Segera Andre memanggil tukang untuk mengecek atap rumahnya, tapi tidak ada yang bocor sama sekali. Kemudian di hari berikutnya, Mayang mendapati bubur bayi berceceran di kamar itu. Mayang heran, siapa yang melakukan semua ini? Karena penasaran, malamnya Mayang begadang. Ia ingin tahu ada apa sebenarnya di rumah Andre. Singkat cerita, jam 1 dini hari, Mayang mulai mengantuk. Kedua matanya sendu, namun tiba-tiba saja ia dikagetkan dengan suara gaduh yang berasal dari dapur. Itu suara piring yang jatuh. Segera Mayang menghampirinya dan benar saja, ada sebuah piring yang pecah. Belingnya berserakan. Mayang pun membersihkan serpihan beling itu. Kemudian ia kembali ke kamar. Mayang pikir pasti ada kucing liar yang berhasil masuk ke rumah lalu memecahkan piring. Besok pagi Mayang akan cari kucing itu. Saat Mayang kembali ke kamarnya, ia kaget melihat keranjang bayi yang berayun-ayun. Perlahan Mayang mendekat pada keranjang bayi itu. Dan anehnya, boneka bayi menghilang entah kemana. Mayang menoleh ke segala arah, tapi boneka bayi itu tidak ada. Nafas Mayang terengah-engah, dia mulai ketakutan. Dari awal Mayang curiga, jangan-jangan boneka itu diisi oleh roh jahat. Tak lama kemudian ada air yang menetes ke kepalanya Mayang. Wanita itu pun mendongak dan ia melihat boneka bayi merayap di plafon. Mulut boneka itu mengeluarkan air yang menetes-netes. Mayang berteriak dengan sangat keras. Dia lari keluar dari kamarnya. Saat itu di rumah hanya ada Ratih, karena kebetulan Andre sedang ada kerjaan di luar kota. Ratih pun keluar dari kamarnya. Wajah Ratih tampak sangat pucat dan menyeramkan. Ratih terdiam diri di depan kamarnya sambil menatap Mayang dengan tatapan tajam. Wanita itu pun tertawa terbahak-bahak. Mayang semakin ketakutan saja. Wanita itu pun lari keluar rumah. Dia kabur dan tak pernah kembali lagi. Semenjak saat itu, Mayang kapok jadi babysitter boneka arwah. Dia tak akan pernah lagi menerima pekerjaan semacam itu. Sepeninggalan Mayang, tidak ada yang betah lagi kerja di rumahnya Andre. Andre selalu berganti-ganti babysitter hingga akhirnya dia putus asa dan tak mau menyewa babysitter lagi. Sementara itu, semakin hari kondisi Ratih semakin parah. Kini Ratih benar-benar sudah gila. Andre tidak tahan lagi. Dia sudah kehabisan kesabaran hingga akhirnya
Andre memutuskan untuk menceraikan Ratih. Wanita itu pun diantar pulang ke rumah orang tuanya. Ratih bahkan sudah tidak ingat sama siapapun. Dia seperti sudah kehilangan akal. Ratih sangat tergila-gila pada boneka arwah. Bisa jadi ada roh jahat yang sudah mempengaruhi Ratih. Tubuh Ratih menjadi kurus krempeng. Dia juga suka tertawa dan menangis sendirian. Setiap hari Ratih menciumi boneka itu. Kedua orang tua Ratih sudah mencoba untuk mengobati anaknya. Beberapa orang pintar sudah datang ke rumah orang tuanya Ratih. Tapi wanita itu susah sekali disembuhkan. Kondisi Ratih malah semakin parah. Sekarang dia suka ngamuk membanting apapun yang ada di dalam rumah. Ratih pun dipasung oleh kedua orang tuanya. Hidup Ratih semakin langsa. Wanita itu sudah pasti dipengaruhi oleh roh jahat yang ada di dalam boneka arwah itu. Selesai.